Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi di bab 2, yaitu mengenal rukun iman. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang rukun iman. Apa itu rukun iman? Ada yang tahu? Secara bahasa, rukun itu artinya pilar atau tiang yang menegakkan sesuatu. Sedangkan iman artinya percaya dalam hati, yaitu dengan cara membenarkan, mengakui dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Jadi kalau kita memang beriman itu tidak hanya meyakini dalam hati, tetapi dalam lisan pun kita mengakuinya, serta mau melakukannya dalam perbuatan sehari-hari. Nah, kita akan pelajari tentang macam-macam rukun iman. Rukun iman itu terdiri dari 6. Nah, untuk memudahkan mengingat, di sini Bu Diana memberikan angka 6 besar, agar kalian juga mudah menghafalkan dan mengingatnya bahwa rukun iman itu ada 6, karena terkadang sering tertukar dengan rukun Islam. Sedangkan rukun Islam itu ada 5. Nah, mari kita bahas tentang rukun iman tersebut. Yang pertama adalah iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya tadi bahwa iman itu artinya percaya. Berarti kalau yang pertama iman kepada Allah itu artinya kita percaya bahwa Allah itu memang ada. Yang kedua, iman kepada malaikat. Berarti kita juga harus percaya bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dan ada di sekeliling kita. Yang ketiga, iman kepada kitab, bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab yang jumlahnya ada 4 yang wajib kita yakini. Iman kepada Rasul, yaitu kita percaya bahwa Allah itu mengutus Rasul yang jumlahnya ada 25 juga yang harus kita yakini. Terus yang kelima, iman kepada hari kiamat, kita harus percaya bahwa kelak akan datang hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar itu berarti kita percaya bahwa Allah itu sudah menentukan takdir terhadap kita. Nah, mari kita bahas yang pertama. Beriman kepada Allah. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, siapa yang berani menyebutkan ada gambar apa saja yang ada di situ? Nah, pintar. Ada gambar sapi. Terus ada gambar apa lagi? Ada gambar pohon. Ya, pintar. Ada gambar pohon. Terus bisa kalian lihat juga ada gambar anak-anak yang sedang berlari. Ada ayam. Terus ada petani yang sedang bekerja. Itu berarti adalah gambar alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang guru tanya,
Coba siapa yang tahu, kira-kira siapa ya yang menciptakan semua itu? Ya, pinter. Yang menciptakan semua yang ada di gambar ini, baik itu hewan, terus ada tumbuhan, ada manusia, yang tidak terlihat juga mungkin ada matahari, ada air, ada sungai. Yang menciptakan semua itu adalah Allah. Ya, benar. Allah Tuhan kita. Maka kita harus beriman kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Karena apa? Dengan melihat alam ini, kan tidak mungkin alam ini tiba-tiba muncul sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu adalah Allah. Walaupun mungkin Allah itu tidak terlihat, kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu memang ada. Allah ada terlebih dahulu, baru kemudian Allah menciptakan alam dan seluruh isinya ini. Termasuk kita sebagai manusia juga ciptaan dari Allah. Terus selanjutnya, setelah kita beriman kepada Allah, kita langsung menuju ke rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul. Nah, siapa yang tahu siapakah itu Rasul? Rasul itu adalah utusan Allah. Kita percaya kepada utusan Allah. Utusan Allah itu adalah manusia seperti kita juga yang memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan menyampaikan wahyu untuk membimbing kita agar selalu berada di jalan yang benar. Nah, kira-kira siapa yang tahu Rasul kita itu siapa ya? Oh, bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah Nabi yang pertama. Coba siapa yang lainnya? Ada yang berani menjawab? Kira-kira siapa Rasul kita? Ya, pinter. Rasul kita itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai Nabi yang terakhir diutus oleh Allah di dunia ini. Setelah Nabi Muhammad, tidak ada nabi lain yang diutus oleh Allah. Nah, kita sebagai umat Islam harus meniru atau mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad. Karena apa? Karena memang semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang baik, yang bisa kita contoh, bisa kita tiru, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh dari sifat atau akhlak terpuji Nabi Muhammad itu salah satunya adalah dengan bersedekah. Anak-anak sudah pernah bersedekah? Iya, pintar. Yang sudah pernah, nanti dilanjutkan lagi. Terus bagaimana caranya bersedekah? Bersedekah itu bisa berupa uang, bisa berupa bantuan. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya uang, kalian bisa menolong teman, itu juga termasuk sedekah. Terus kalian harus bisa menyisihkan uang saku. Misalnya sehari kalian diberi uang saku 5.000, bisa disisihkan 1.000. Nanti ketika ada pengemis atau orang yang kesusahan bisa kita tolong. Terus bisa juga begini, ada teman kalian yang lupa tidak membawa uang saku. Dan kebetulan hari itu kamu membawa bekal makanan yang lumayan banyak. Kalian bisa berbagi dengan teman yang tidak membawa uang saku tadi. Lanjut. Aku cinta Allah dan Rasul-Nya. Manusia itu mempunyai anggota badan yang sempurna.
Nah, coba perhatikan badan kalian. Apakah ada yang kurang? Alhamdulillah tidak ya. Alhamdulillah semua lengkap. Semua sempurna. Kalian punya mata, punya hidung, punya mulut, tangan 2, kaki 2, yang semuanya bisa berfungsi dengan normal. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya Allah itu mencintai kita semua. Dan karena itu, kita juga harus mencintai Allah serta Rasul-Nya. Terus bagaimana caranya mencintai Allah dan Rasul? Cara mencintai Allah itu adalah dengan merawat ciptaannya. Ciptaan Allah tadi ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Kita bisa dengan merawat ciptaannya tadi. Contohnya menyiram tanaman, merawat badan kita supaya tidak sakit. Dengan bagaimana caranya? Dengan mandi teratur, dengan berolahraga, dengan makan makanan yang bergizi. Terus kalau hewan, kita bisa merawat hewan dengan cara gimana? Memberi makan dan minum, harus membersihkan kandangnya, tidak menganiaya hewan. Nah, kalau cara untuk mencintai Rasul adalah dengan mencontoh perilakunya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa panutan kita itu adalah Nabi Muhammad yang mempunyai akhlak yang mulia. Beliau itu selalu jujur, tidak pernah berbohong. Terus beliau itu juga suka membantu orang yang kesusahan. Beliau itu selalu menghormati orang yang lebih tua. Terus beliau itu juga menyayangi orang-orang yang lebih muda usianya. Terus beliau juga sangat menyayangi fakir miskin dan anak yatim. Itu bisa kita contoh sebagai wujud kita cinta kepada Rasul. Nah, mari kita menyanyi anak-anak. Lagunya adalah Aku Cinta Allah. Nadanya sayang semua. Mari bersama Ibu kita nyanyi lagu ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 1. Aku cinta Allah. 2, 2. Cinta Rasulullah. 3, 3. Cinta ibu bapak. 1, 2, 3. Jalan masuk surga. Sudah bisa belum? Ya, kita ulangi 1 kali lagi. 1, 1. Aku cinta Allah. 2, 2. Cinta Rasulullah. 3, 3. Cinta ibu bapak. 1, 2, 3. Jalan masuk surga. Nah, nanti kita ulang lagi ya. Dan kalian bisa menghafalkannya di rumah. Kita lanjut materi lagi. Islam rahmat untuk semua. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit bagaimana cara mencintai Allah dan Rasul. Nah, di sini bukti kita cinta Allah adalah sayang semua ciptaannya, yaitu saya atau aku menyayangi ciptaan Allah yang lain. Sebagai contohnya seperti tadi juga, dengan cara menyiram tanaman, terus memberi pupuk, terus tidak tidak dibiarkan di tempat yang terlalu panas, tidak menebang pohon sembarangan, terus juga tidak membuang sampah sembarangan. Terus untuk hewan kita bisa memberikan makan dan minum secara teratur, terus membersihkan kandangnya, berbuat dengan kasih sayang, tidak
menganiaya atau menyakiti hewan. Terus kepada sesama kita bisa menolong orang lain. Nah, demikian beberapa materi yang Ibu sampaikan tadi. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, kalau kalian punya pertanyaan, bisa dibicarakan atau disampaikan kepada Ibu Guru. Tidak ada yang mengacungkan jari? Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian, mari kita kerjakan soal berikut ini. Di sini Ibu berikan 5 soal yang cukup pendek. Nanti kalian